Halo semuanya, selamat datang lagi di sesi bedah berita kita. Hari ini kita punya update yang benar-benar masif, pembaruan geopolitik dan finansial paling besar tertanggal 6 Mei 2026. Kita baru aja dapat laporan soal draft kesepakatan yang sukses ngirim efek kejut luar biasa. Nggak cuma ke pasar tradisional, tapi juga ke ranah digital. Kalau kalian merhatiin grafik belakangan ini, kalian pasti kerasa banget ada pergeseran besar yang lagi terjadi kan? Nah, hari ini kita bakal bongkar habis-habisan akar masalahnya, biar kalian bisa lihat gambaran besarnya secara utuh. Oke, mari kita langsung masuk ke intinya. Laporan dari Reuters dan Axios ngebongkar kalau Amerika Serikat udah memfinalisasi draft nota kesepahaman atau MOU. Dan kalian tahu apa yang gila? Draft ini cuma terdiri dari satu halaman. Tujuannya jelas, mengakhiri ketegangan panjang dengan Iran. Sekarang, bola sepenuhnya ada di tangan Iran. Dan jujur aja, seluruh pasar global lagi nahan napas. Kenapa? Karena Iran diperkirakan bakal ngasih jawaban resmi mereka dalam waktu 48 jam ke depan. Waktu terus berjalan, dan ini adalah jendela waktu yang super krusial. Secara objektif, kita benar-benar lagi ngelihat sejarah diplomasi yang berpotensi berubah haluan tepat di depan mata kita. Nah, untuk sesi kali ini kita bakal ngebahas 4 poin utama. Pertama, soal MOU damainya sendiri. Terus, gimana minyak mentah bisa terjun bebas. Ketiga, lonjakan gila-gilaan di aset kripto. Dan terakhir, apa artinya ini buat babak baru ekonomi global? Kita mulai dari poin pertama, MOU damai AS dan Iran. Nah, yang bikin menarik dari poin-poin ini adalah gimana konsesi-konsesi berat ini diringkas jadi pondasi perdamaian yang sangat jelas. Jadi gini, di satu sisi, Iran setuju buat nahan pengayaan uranium selama 12 tahun penuh, plus ngebuka pintu selebar-lebarnya buat inspeksi PBB. Sebagai gantinya, AS janji bakal cabut sanksi ekonomi secara bertahap dan, ini yang penting, mencairkan miliaran dolar dana milik Iran yang selama ini dibekukan. Poin-poin inilah yang jadi alasan utama kenapa pasar tiba-tiba jadi super optimis. Dan dampaknya di lapangan langsung berasa banget. Selat Hormuz yang tadinya identik dengan zona merah penuh ancaman dan larangan, sekarang dikonfirmasi aman. Angkatan Laut Garda Revolusi Iran sendiri yang turun tangan ngumumin kalau jalur pelayaran ini udah aman. Mereka bahkan secara terbuka ngasih apresiasi ke kapten-kapten kapal yang mau ngikutin aturan navigasi baru di masa transisi ini. Jaminan keamanan maritim ini ibarat kunci yang ngebuka gejolak pasar selanjutnya. Sekarang, mari kita lihat gimana efek berantainya. Masuk ke poin kedua, minyak mentah terjun bebas. Angka ini benar-benar luar biasa, lebih dari 10%. Begitu berita soal amannya Selat Hormuz dan draft kesepakatan ini pecah, harga minyak mentah West Texas Intermediate atau WTI langsung terjun bebas. Logikanya gini, jalur pelayaran aman berarti pasokan minyak udah nggak terancam lagi. Pasar langsung bereaksi ngerespons hilangnya risiko geopolitik itu dengan aksi jual instan yang super dramatis. Penurunan 10% tadi langsung narik harga minyak mentah nyungsep ke area $90 per barel. Poin krusialnya di sini adalah, apa sih efeknya buat kita semua? Penurunan tajam komoditas energi fisik ini diprediksi bakal menstabilkan pasokan energi global. Ujung-ujungnya, ini bisa ngebantu banget ngeredam tekanan inflasi yang selama ini lumayan mencekik ekonomi dunia. Tapi tunggu dulu. Di saat energi fisik anjlok, kita masuk ke poin ketiga. Lonjakan tajam aset kripto. $82.000. Ya, kalian nggak salah dengar. Ini benar-benar kebalikan dari harga minyak tadi. Bitcoin malah melesat tajam, cetak rekor baru di $82.000. Ini nimbulin efek whiplash, alias kejutan yang gila banget buat investor. Bayangin aja, di saat sektor energi konvensional merosot, aset digital malah pesta pora. Sentimen perdamaian global ini kayaknya langsung mancing selera resiko baru di market. Dan ini dengan jelas nunjukin kalau bukan cuma sentimen geopolitik aja yang main. Ada pergerakan institusi raksasa di baliknya. Di momen yang sama ada pengajuan ETF kripto oleh Truth Social milik Trump Media ke SEC, ditambah lagi raksasa sekelas Morgan Stanley ngeluncurin dompet kripto mereka. Kombinasi dari stabilitas makro dan adopsi pemain besar ini ibarat bahan bakar roket yang bikin Bitcoin makin terbang. Tapi penting buat dicatat nih, pasar digital itu luas dan kompleks banget. Kalau kita bedah datanya, walaupun Bitcoin lagi mimpin rally, aset altcoin nunjukin reaksi yang super volatil dan campur aduk. Ethereum cuma naik tipis sekitar 1,59%. Di sisi lain, Orkane malah anjlok hampir 9% dan Doge parah banget merosot lebih dari 22%. Ini bukti kalau aliran dana segar yang masuk emang masif, tapi sangat terpusat ke aset-aset top aja di tengah euforia ini. Oke, kita sampai di bagian akhir, babak baru ekonomi global. Semua ini ngebawa kita ke satu gambaran besar. Kita sekarang hidup di era di mana selembar draft diplomasi di meja perundingan bisa secara instan ngerumbak realitas keuangan fisik dan digital kita. Aset tradisional dinilai ulang berdasarkan keamanan pasokan di lapangan, sementara aset digital nemuin momentum emasnya berkat stabilitas makro dan adopsi institusi.
Benar-benar modernisasi keuangan tingkat tinggi. Jadi, sambil kita terus mantau sisa waktu dari jendela 48 jam yang makin nipus ini, ada satu pertanyaan besar. Apakah pencairan diplomasi ini benar-benar bakal jadi awal permanen buat era ekonomi baru? Atau, jangan-jangan ini cuma reaksi euforia sesaat dari pasar yang lagi fluktuatif? Apapun jawabannya, aturan main pasar global mungkin baru aja ditulis ulang hari ini. Terus pantau ya, dan terima kasih udah ikut ngebedah berita panas ini bareng saya. Sampai jumpa.